Football Universe. Apa yang paling diingat dari Italia di Piala Dunia 2006? Penalti Fabio Grosso, tandukan Zidane, gol Del Piero, atau penyelamatan Buffon? Untuk mengenang momen-momen tersebut, berikut perjalanan tim nasional Italia di Piala Dunia 2006 sampai mereka menjadi juara. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin main game tetapi dapat cuan, silakan nonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with the back. Miralem Pjanic draws you level. Dzeko, wow! Stop! Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Tahun silam di Olympia Stadium Berlin, senyum lebar Fabio Cannavaro saat mengangkat trofi Piala Dunia menegaskan kemenangan bersejarah Azzurri. Raut wajah sangat bahagia juga terpancar dari para pemain lain, serta yang terlihat bahagia sambil meneteskan air mata adalah pelatih Azzurri, yaitu Marcello Lippi. Pelatih ini merasakan betul perjalanan Azzurri yang tidak mudah untuk meraih trofi legendaris ini. Dan tim ini telah dipersiapkan Lippi sejak Juli 2004. Sewaktu ditunjuk menjadi pelatih Azzurri, Lippi adalah salah satu pelatih Juventus yang paling sukses. Tim ini di bawahnya meraih hampir semua trofi bergengsi seperti Liga Champions, Scudetto, Coppa Italia, serta Supercoppa Italiana. Karena hal ini, maka Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC mempercayakannya untuk meracik tim nasional Italia dalam persiapan mereka ke Piala Dunia 2006. Hal pertama yang dibenahi Lippi adalah mental pemain-pemain bintang Italia yang pernah bermain di Piala Dunia 2002 dan Piala Eropa 2004. Seperti diketahui, pada Piala Dunia 2002, Italia harus kalah dari tim lemah Korea Selatan. Dan pada pertandingan tersebut, sebenarnya mereka memiliki banyak peluang, tetapi hasil akhir berkata lain. Sementara itu di Euro 2004, pasukan asuhan Giovanni Trapattoni tak mampu menembus babak grup. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap mental pemain-pemain bintang, seperti Del Piero, Inzaghi, Totti, Buffon, dan beberapa pemain lain. Secara skill, fisik, dan pemahaman taktik, mungkin mereka adalah yang terbaik saat itu. Tetapi secara mental, mereka sedang sangat terpuruk. Lippi kemudian mengumpulkan pemain-pemain terbaik di Serie A waktu itu. Beberapa pemain terbaik tidak bisa bergabung karena cedera. Tetapi perlahan, 23 pemain terbaik akhirnya terpilih untuk menuju Jerman di Piala Dunia 2006. Di posisi kiper, Lippi memasukkan 3 nama terbaik, yaitu Gianluigi Buffon sebagai kiper utama, kemudian dilapis oleh Marco Amelia, kiper Livorno, serta kiper kesayangan Lippi, yaitu Angelo Peruzzi, yang adalah kiper senior syarat pengalaman. Pemilihan ini tentunya sempat mendapatkan kritikan dari tifosi yang menganggap masih ada nama-nama kiper hebat yang melampaui Amelia. Tetapi Lippi bersikeras karena mempertimbangkan performa Marco Amelia di Liga Italia.
Di posisi defender, Lippi membawa 8 orang pemain bertahan terbaik, yaitu Fabio Cannavaro dari Juventus, Andrea Brazzagli dari Palermo, Marco Materazzi dari Inter Milan, Alessandro Nesta dari AC Milan, Fabio Grosso dari Inter Milan, Massimo Oddo dari Lazio, Christian Zaccardo dari Palermo, dan Gianluca Zambrotta dari Barcelona. Dari semua nama pemain tersebut, ada satu pemain yang menuai kritik, yaitu pemilihan Fabio Grosso, karena pemain ini dinilai tidak terlalu gemilang di Serie A. Akan tetapi Lippi membutuhkan keahliannya sebagai bek sayap serba bisa. Di posisi gelandang, Lippi membawa 6 orang gelandang terbaik, yaitu Andrea Pirlo dari AC Milan, Gennaro Gattuso dari AC Milan, Simone Perrotta dari AS Roma, Daniel De Rossi dari AS Roma, Simone Barone dari Torino, dan Mauro Camoranesi dari Juventus. Pada posisi gelandang ini, 2 pemain andalan Lippi, yaitu Pirlo dan Gattuso, menjadi tulang punggung yang sangat vital perannya. Di posisi penyerang, Lippi membawa 6 orang striker dengan beragam kemampuan. Del Piero dan Inzaghi adalah 2 striker veteran dengan jam terbang tinggi dan pernah bekerja sama dengan Lippi sewaktu di Juventus. Kemudian ada nama pangeran Roma, Francesco Totti, yang adalah striker serba bisa. Lalu ada Alberto Giraldino yang sedang naik daun bersama AC Milan, Luca Toni yang memukau bersama Fiorentina, serta tangguh dalam bola-bola udara, serta 1 orang striker jangkung lainnya yang bernama Vincenzo Iaquinta, asal klub kuda hitam Udinese. Nama-nama yang ada di skuad Italia ini dipilih Lippi untuk menunjang formasi dasar yang akan dimainkannya, yaitu formasi 1-4-4-2 khas Lippi. 2 bek tengah dan 2 bek sayap jadi opsi di lini bertahan. Kemudian Pirlo dan Gattuso akan menjadi duo di jantung tengah Azzurri. Sayap kiri diisi Perrotta dan sayap kanan diisi Camoranesi. Sementara itu di lini depan ada duet Totti dan Luca Toni. Lippi dan skuad Italia memulai pertandingan pertama di grup E Piala Dunia 2006 ini dengan menghadapi Ghana. Di pertandingan ini, Ghana ternyata mampu menyulitkan Italia dan permainan mereka sangat menarik. Peluang emas Italia di depan gawang Ghana berkali-kali digagalkan kiper mereka, yaitu Richard Kingston. Beberapa kali Stephen Appiah, Suley Muntari, dan Essien juga membuat Buffon jatuh bangun dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Baru menjelang akhir babak pertama, Andrea Pirlo membuat gol cantik lewat tendangan dari luar kotak penalti, sehingga Italia unggul 1-0. Di babak kedua, Italia tetap kesulitan membongkar pertahanan Ghana, sehingga Lippi memasukkan Iaquinta sebagai alternatif striker di lini depan. Substitusi ini berbuah manis ketika Iaquinta mencetak gol kemenangan Italia yang malam itu mengungguli Ghana dengan skor 2-0. Di pertandingan kedua, Italia berhadapan dengan Amerika Serikat. Di atas kertas, Italia sangat diunggulkan untuk pertandingan ini. Walaupun Amerika Serikat memiliki nama-nama seperti Dempsey, Donovan, dan Reina, tetapi Italia masih lebih baik dan meningkatkan serangan mereka ke pertahanan Italia. Alhasil 3 menit berlalu, Amerika mampu menyamakan kedudukan setelah Christian Zaccardo membuat gol bunuh diri. Setelah itu pemain-pemain Amerika menjadi-jadi dan mengembangkan permainannya. Di babak kedua mereka bahkan mencetak gol lewat Marcus Beasley, tetapi dianulir karena offside. Iaquinta dan Del Piero dimasukkan untuk menambah bobot serangan, tetapi sampai babak kedua berakhir, kedudukan tetap 1-1. Pertandingan penentuan untuk lolos grup dilakoni Italia kontra Republik Ceko. Tim Ceko diperkuat nama-nama besar seperti Milan Baros, Petr Cech, Marek Jankulovski, serta gelandang tangguh Juventus, yaitu Pavel Nedved. Kedua tim bermain dengan tempo yang cukup tinggi, serta agak kasar. Beberapa kali terjadi kontak fisik antara Gattuso dan Nedved.
Buffon juga harus melakukan beberapa penyelamatan penting dari tendangan-tendangan keras Nedved. Tetapi justru gol Italia datang dari seorang pemain pengganti yang bernama Marco Materazzi. Gol sundulan di menit ke-25 ini meningkatkan tensi permainan sehingga wasit harus memberikan kartu merah kepada pemain Ceko karena tackle keras. Di babak kedua, karena unggul satu pemain, Italia kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Ceko. Tetapi kecemerlangan Petr Cech menggagalkan serangan tersebut. Pada menit ke-86, Inzaghi akhirnya memperbesar skor lewat serangan balik cepat. Italia menang 2-0 atas Ceko dan lolos ke babak selanjutnya sebagai juara grup A. Di babak 16 besar, Italia kemudian melakoni salah satu pertandingan terberat mereka, meskipun hanya melawan tim kuda hitam Australia. Di pertandingan ini, tim asuhan Guus Hiddink mampu meredam semua serangan Italia, dan penyerang-penyerang mereka juga kadang merepotkan Buffon. Pertandingan imbang di babak pertama 0-0 dan bertahan sampai penghujung babak kedua. Pada menit ke-89, Zambrotta melakukan handsball di dalam kotak penalti. Tetapi wasit tidak menghadiahkan Australia penalti. Kemudian di menit ke-92, Fabio Grosso melakukan diving di kotak penalti Australia dan akhirnya mendapatkan penalti. Walaupun diprotes pemain-pemain Australia, tetapi wasit tetap memutuskan penalti dan Totti berhasil menyelesaikannya. Italia kemudian mengalahkan Australia 1-0. Lawan Italia selanjutnya adalah Ukraina di babak perempat final. Ukraina juga waktu itu adalah tim kuda hitam yang sangat baik penampilannya. Tetapi saat menghadapi Italia, permainan Shevchenko dan kawan-kawan menurun jauh, sehingga Italia mampu memerondong mereka dengan 3 gol tanpa balas lewat tendangan geledek Zambrotta dan 2 gol Luca Toni. Italia kemudian menghadapi tuan rumah Jerman di babak semifinal. Dan kali ini lawan mereka mendapatkan dukungan 100%. Tetapi pasukan Lippi tidak gentar. Mereka mampu mengatur tempo permainan lewat Andrea Pirlo dan membangun pertahanan yang solid lewat Cannavaro dan Buffon. Sampai peluit 2 kali 45 menit berbunyi, kedudukan tetap 0-0. Dan babak perpanjangan waktu pun dilangsungkan. Di babak perpanjangan waktu ini kemudian keajaiban terjadi. Umpan manja Pirlo langsung di first time oleh Fabio Grosso dan merobek gawang Jens Lehmann. Berselang beberapa menit, umpan manja selanjutnya dilepaskan Geraldinho kepada Del Piero dan gol cantik itu tercipta serta membuat Italia menang 2-0 atas Jerman. Italia kemudian berhak melaju ke babak final untuk menghadapi sang raksasa Eropa, yaitu Perancis. Di babak final ini terjadi drama yang sangat seru dan membuat partai final menjadi salah satu yang terbaik. Perancis tampil dominan dengan playmaker mereka, Zinedine Zidane. Pemain ini bahkan mencetak gol pembuka lewat tendangan penalti indah yang memperdaya Buffon. Tetapi Italia tidak putus asa, dan mereka pun berhasil menyamakan kedudukan lewat heading Marco Materazzi. Di babak perpanjangan waktu, Zidane dan Marco Materazzi kemudian berselisih, sehingga Zidane yang sedang emosi kemudian menanduk Materazzi di dadanya. Wasit kemudian mengusir Zidane, dan Prancis bermain dengan 10 orang pemain sampai babak perpanjangan waktu berakhir. Sampai babak perpanjangan waktu berakhir, kedudukan tetap imbang 1-1 dan harus dilakukan adu penalti. Di babak adu penalti ini, akhirnya Italia menang dengan skor 5-3 dan menjadi juara dunia tahun 2006. Lippi mencapai targetnya untuk menjuarai Piala Dunia. Pria yang bernama lengkap Marcello Romeo Lippi ini menunjukkan kejeniusannya dalam meramu tim. Italia berpesta karena kemenangan ini. Keceriaan ini juga semakin berharga
karena waktu itu sepak bola Italia sedang terjerat kasus Calciopoli. Dengan titel ini, Italia kemudian membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah salah satu negara yang maju dalam sepak bola. Tercatat, Italia telah menjuarai Piala Dunia sebanyak 4 kali sampai saat ini.